Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charlie Erlita Yayu. Saya berdomisili di Palembang dan saat ini bekerja sebagai guru sekolah dasar di Advent. Baiklah, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkatnya, tuntunannya sehingga saya bisa join di dalam komunitas Bible Study Mount Moriah ini. Awalnya saya melihat postingan dari seorang teman saya yang bernama Ricky Justanto. Dia memposting poster Bible Study Mount Moriah ini di Instastory Facebooknya. Dan pada saat itu saya langsung tertarik untuk mau join di dalam komunitas tersebut. Jadi tanpa berpikir panjang saya langsung memutuskan untuk join pada hari Sabat, tepatnya tanggal 22 Mei tahun 2021. Dan puji Tuhan tidak terasa ini sudah hampir 7 bulan saya bergabung dengan komunitas Bible Study ini. Dan tidak terasa bagi saya begitu cepat ya, padahal seperti baru kemarin saya join. Tapi di sini saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya mau bersaksi mengenai bagaimana Tuhan sangat peduli kepada saya. Walaupun saya dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang kurang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi Tuhan meletakkan di dalam hati saya sebuah kerinduan untuk mau mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Jujur, saya bukan orang yang mudah untuk bisa memahami firman Tuhan. Sekalipun saya sudah belajar bagaimana teknik dalam mempelajari firman Tuhan di waktu saya kuliah di Unai, saya masih sangat kurang pemahaman. Karena saya terkadang masih saja ada bolong-bolongnya untuk belajar firman Tuhan. Jadi mungkin hal itu yang membuat saya kurang bisa untuk memahami firman Tuhan. Dan sebenarnya sebelum saya join di dalam grup Bible Study ini, saya memiliki waktu setiap seminggu sekali belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab atau kita biasa sebut Bible based bersama dengan kakak rohani saya. Akan tetapi pada waktu itu kakak rohani saya sedang dalam keadaan down. Ya, saya tidak bisa ceritakan kenapa dia bisa down, tetapi karena downnya dia itu, maka dia tidak bisa lagi untuk memiliki waktu belajar bersama saya, dan juga waktu dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Begitu juga dengan saya, kami tidak bisa memiliki waktu yang tepat untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama lagi. Jadi pas banget saya bisa join di dalam grup ini gitu, di saat saya benar-benar sudah tidak ada yang menuntun lagi, tapi di sini Tuhan tuntun hanya lewat sebuah postingan dari teman saya Ricky. Saya mau berterima kasih kepada teman saya Ricky yang sudah memposting, yang sudah share di Instastory-nya. Jadi melalui itulah saya bisa join di dalam grup ini. Saya bisa lebih baik lagi dalam belajar firman Tuhan melalui grup ini. Karena setiap kali mendalam firman Tuhan, di sini menggunakan bahasa aslinya atau yang biasa sebut dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya gitu kan. Jadi awalnya saya masih bingung sebenarnya bagaimana sih supaya bisa mendalami firman Tuhan itu dengan membandingkan bahasa aslinya dan bagaimana semua caranya itu. Ternyata di sini diajarkan bagaimana caranya. Saya kira pertamanya Ko Edward ini adalah pendeta ya. Jadi saya tanya kepada Ko Edward ini bagaimana caranya supaya bisa belajar Alkitab secara mandiri di rumah sendiri. Karena kan tidak mungkin selamanya saya akan mengandalkan Ko Edward atau teman-teman untuk bisa menuntun saya. Jadi saya sudah mendapatkan bagaimana caranya, dan puji Tuhan itu dapat saya terapkan di dalam kehidupan saya secara mandiri. Saya juga
sadar bahwa komunitas ini mengajarkan saya untuk mempelajari firman Tuhan, tidak hanya mempelajari saja, tetapi terkadang disangkut pautkan dengan kehidupan praktikal. Jadi setiap kali selesai acara Bible Study ini selalu ada rangkuman yang Ko Edward share dalam bentuk PowerPoint mengenai pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk diri sendiri. Jadi setelah belajar firman Tuhan tidak hanya selesai udah pulang, tapi harus merefleksikan kepada diri sendiri apa yang didapat dari firman Tuhan tadi dan apa sih yang harus dilakukan dalam kehidupan. Jadi selain bisa menggali firman Tuhan bersama-sama dengan cara yang seru, dengan cara yang lebih friendly, di sini juga saya bersyukur oleh karena hampir setiap ayat itu memiliki makna yang dalam, yang mungkin bagi saya itu hanya sekedar permukaan saja, tetapi ternyata setelah digali bersama di sini memiliki makna yang sangat dalam, dan itu sangat ada sangkut pautannya dengan kehidupan pribadi. Jadi terkadang secara tidak sadar itu terbawa di dalam kehidupan pribadi saya sendiri. Terkadang secara spontan gitu ya, tanpa saya sadari, ketika saya sedang melakukan aktivitas saya ataupun pekerjaan saya dalam kehidupan sehari-hari, saya teringat akan firman Tuhan yang sudah dipelajari bersama-sama dalam Bible Study ini. Jadi saya bersyukur oleh karena saya bisa benar-benar mendalami firman Tuhan sekaligus bisa menjadikannya sebagai reminder di dalam pikiran saya, supaya saya bisa lebih hati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berpikir, bahkan dalam bersikap kepada siapapun. Dan itulah yang saya dapatkan di dalam Bible Study ini. Saya juga bersyukur oleh karena memiliki komunitas yang saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan, bahkan saling mendoakan satu sama lain. Jadi ini kalau bisa dikatakan adalah satu paket lengkap. Jadi selain bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dengan lebih mendalam, dengan cara yang seru dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di sini juga saya benar-benar merasakan kehangatan, kekeluargaan, persaudaraan di antara teman-teman semuanya. Saya sangat bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik ya. Jadi walaupun di tengah-tengah pandemi sekalipun, justru di situ saya bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi saya berharap walaupun ini sudah menjelang akhir tahun, walaupun pandemi sepertinya sudah tidak banyak lagi yang terdampak, istilahnya sudah hampir selesai pandemi ini, saya berharap supaya komunitas belajar firman Tuhan ini tidak berakhir sampai di sini. Saya sangat berharap sekali bahwa walaupun pandemi berakhir, komunitas Bible Study ini tidak akan pernah berakhir. Bahkan kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang, kita selalu memiliki waktu bersama untuk Bible Study bersama di dalam grup ini. Karena saya sangat terberkati dengan adanya Bible Study ini. Saya yakin tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Jadi ketika saya melihat postingan teman saya tentang poster Bible Study ini, itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Saya percaya segala sesuatu di dunia ini adalah atas dasar seizin Tuhan. Jadi saya bersyukur oleh karena saya diizinkan oleh Tuhan untuk join di dalam komunitas Bible Study ini. Itu artinya Tuhan mau supaya saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat dipakai oleh Tuhan dalam mengabarkan firman Tuhan melalui pekerjaan saya sebagai seorang guru. Dan saya berharap kita semuanya akan bisa terus bersama-sama sampai akhir hidup kita masing-masing, bahkan kita bisa sama-sama bertemu di dalam kerajaan surga